Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 23 November 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang menyelenggarakan First International Conference on Management, Business and Economics. Program Studi Matematika, Kimia dan Biologi Universitas Pamulang Kampus Kota Serang menggelar seminar internasional. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang mengadakan coaching klinik, penulisan buku ilmiah dan pembuatan proposal penelitian. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pamulang mengadakan kegiatan Sharing Session Teknologi atau SHASTEK ke-6. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Program Studi Manajemen Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan First International Conference on Management, Business and Economics atau ICOMBEC. Kegiatan terselenggara pada Selasa 11 November 2025 bertempat di Auditorium Darsono lantai 8, Kampus 2 Universitas Pamulang serta melalui Zoom Meeting. Kegiatan ilmiah internasional ini mengusung tema AI-Driven Entrepreneurship Redefining Business Strategies in the Digital Age yang berfokus pada strategi bisnis modern di era kecerdasan buatan. Acara dibuka dengan meriah melalui perpaduan seni budaya antar negara. Diawali dengan kirap 6 bendera yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Korea, India, dan Rusia, serta menampilkan rampak kendang, lagu Bambu Hideng, flash mob tari India, serta tari tabola bale sebagai representasi harmoni budaya dalam forum global. Konferensi resmi dibuka oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Nur Zaman bersama Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group Dr. Pranoto, perwakilan narasumber internasional dari Malaysia, Associate Professor Dr. Muhammad Abi Sofyan Abdul Halim dari University Malaysia Terengganu. Konferensi ini menghadirkan deretan pembicara dari berbagai negara, yaitu Bonifacius Wahyu Pujianto PhD, keynote speaker dari BPSDMP Kominfo, Associate Professor Dr. Muhammad Abi Sofyan Abdul Halim dari University Malaysia Terengganu, Dr. Long Le Huang Nguyen dari Ho Chi Minh City University of Economics and Finance Vietnam, Profesor Kim Yoon Kyu dari Korea University Korea Selatan, dan Dr. M. Ana Furyana dari Universitas Pamulang. Melalui pemaparan para narasumber, peserta memperoleh wawasan mendalam mengenai transformasi bisnis berbasis teknologi, inovasi kewirausahaan digital, serta peluang kolaborasi internasional. Sesi diskusi berlangsung interaktif disertai pengumuman pemenang kompetisi akademik tingkat global. Konferensi ini menjadi wujud komitmen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang dalam mempersiapkan mahasiswa menghadapi persaingan global dengan kompetisi digital, kemampuan inovatif, dan pemahaman strategi bisnis masa depan. Tio Sadewo, Marzuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Matematika, Kimia, dan Biologi Universitas Pamulang Kampus Kota Serang sukses menyelenggarakan seminar internasional bertajuk Integrating Science for Sustainability, Various Coastal Plants and Geospatial. Kegiatan ini terselenggara pada 3 Oktober 2025, dilakukan di Ruang Serbaguna, lantai 1, Gedung B, Universitas Pamulang Kampus Kota Serang. Seminar ini merupakan bentuk kolaborasi lintas disiplin yang berkomitmen mendukung keberlanjutan lingkungan melalui riset inovatif dan sinergi antar bidang ilmu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pemahaman akademik mengenai integrasi ilmu pengetahuan dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Melalui seminar internasional ini, para peserta memperoleh wawasan dan perspektif global dari para pakar dunia terkait implementasi sains untuk menjawab tantangan lingkungan dan sosial.
Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk mempublikasikan hasil pengabdian masyarakat agar dapat memberikan manfaat lebih luas bagi institusi maupun masyarakat. Pemateri pertama yaitu Dr. Yosi Andriani dari University Malaysia Terengganu. Dr. Yosi memaparkan materi berjudul Coastal Plants as a Preventing Agent for Hypercholesterolemia and Atherosclerosis. Pemateri kedua, Dr. Piu Piu Mon dari Indian Institute of Technology Hyderabad. Pemateri dari bidang kimia ini menyampaikan riset berjudul Bio-Waste Assisted Phase Transformation of Carbon to Graphene Composites and its Application in CRV Removal from Aquifer. Beliau mengembangkan material nano berbasis grafena dari limbah biomasa untuk menghilangkan logam berat berbahaya dari air tanah. Hasil penelitiannya menunjukkan efisiensi hingga 99% dalam waktu singkat, menjadikan teknologi ini solusi potensial dalam pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan. Pemateri ketiga adalah tim dosen program studi matematika Universitas Pamulang. Dari Prodi Matematika, tim dosen Universitas Pamulang mempresentasikan hasil penelitian berjudul The Application of Fuzzy Logic in Clustering Provinces Based on Social Welfare, Economic Status, and Healthcare Facilities. Riset ini menggunakan model Fuji Inference System atau FIS tipe Mamdani dan Sugeno untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan PDRB, tingkat kriminalitas, pengangguran, jumlah sekolah, dan fasilitas kesehatan. Hasilnya membantu mengidentifikasi kesenjangan antar wilayah dan memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 peserta secara daring dan luring. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa, dosen, dan praktisi dapat mengembangkan kolaborasi lintas bidang dalam menerapkan konsep keberlanjutan secara nyata. Seminar ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan memperkuat komitmen seluruh peserta dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang mengadakan coaching klinik, penulisan buku ilmiah, dan pembuatan proposal penelitian. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
lagi bersama saya dalam Info Kampus. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Pamulang mengadakan coaching klinik, penulisan buku ilmiah dan pembuatan proposal penelitian. Coaching klinik ini berlangsung pada hari Selasa, 18 November 2025, dilaksanakan secara hybrid, acara offline terpusat di ruang auditorium Kampus Pusat Universitas Pamulang dan online disiarkan melalui Zoom sehingga dapat diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah. Kegiatan ini mengusung tema penulisan buku ilmiah serta tips dan trik menembus hibah penelitian Bima Kemendikti-Saintek dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Peserta pada kegiatan ini merupakan para dosen Universitas Pamulang Kampus Pusat dan PSDKU Serang. Kehadiran mereka baik secara luring maupun daring menunjukkan antusiasme tinggi terhadap peningkatan kapasitas penelitian dan publikasi ilmiah. Kegiatan dimulai dengan laporan Ketua LPPM Dr. Susanto. Beliau menegaskan pentingnya penguatan kapasitas menulis buku ilmiah dan kemampuan dosen dalam menyusun proposal riset dan PKM yang kompetitif. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif kepada dosen mengenai strategi memenangkan hibah nasional termasuk Bima Kemendikti-Saintek dan BRIN. Sambutan sekaligus pembukaan acara secara resmi diberikan oleh Wakil Rektor 2 Dr. M. Wildan. Beliau menekankan bahwa kualitas riset dan publikasi merupakan pilar utama dalam peningkatan reputasi akademik universitas. Acara dipandu oleh moderator Ahmad Chairul Muslim STMT yang mengarahkan alur diskusi dengan baik. Materi pertama disampaikan oleh Martinus Helmiawan Shum M. Pupkom, Managing Editor Penerbit BRIN. Beliau memberikan penjelasan mendalam mengenai tata cara penulisan buku ilmiah yang sesuai standar penerbitan ilmiah nasional. Materi kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Tria Astika Endah Permatasari, Reviewer Nasional Hibah Kemendikti-Saintek. Beliau menjelaskan komponen penting dalam proposal penelitian termasuk state of the art, urgensi penelitian, dan luaran yang terukur. Profesor Tria juga berbagi pengalaman mengenai penelitian proposal hibah, memberikan tips teknik agar dosen dapat menyesuaikan proposal dengan prioritas riset nasional, serta menghindari kesalahan umum yang sering menyebabkan proposal tidak lolos seleksi. Narasumber ketiga, Dr. Insinyur Gilang Ardi Pratama, memberikan insight terkait strategi menyusun proposal hibah BRIN. Beliau menekankan pentingnya research roadmap, kualifikasi tim peneliti, dan relevansi metode penelitian dengan isu strategis nasional. Kegiatan coaching klinik ini ditutup dengan harapan besar dari LPPM Universitas Pamulang bahwa dosen-dosen Unpam semakin mampu bersaing dalam publikasi ilmiah dan memenangkan hibah penelitian dan PKM skala nasional. Kegiatan ini menegaskan komitmen Universitas Pamulang dalam mengembangkan budaya akademik yang unggul dan berkelanjutan. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pamulang menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan wawasan teknologi mahasiswa melalui kegiatan Sharing Session Teknologi atau SHASTEK ke-6. Acara terlaksana pada 6 November 2025 bertempat di Ruang Anggrek 2, Lantai 8, Gedung B, Kampus 2, Universitas Pamulang dengan dihadiri oleh puluhan peserta dari berbagai angkatan. SHASTEK kali ini mengusung tema Exploring the Future Front-End and Back-End Opportunities for Information Systems. Acara ini menjadi ruang inspiratif bagi mahasiswa untuk memahami secara mendalam berbagai peluang dan tantangan di dunia pengembangan sistem informasi masa kini. Acara tahunan ini menghadirkan dua narasumber luar biasa, yaitu Vega dan Faisal Zufari yang merupakan praktisi profesional di bidang pengembangan web dan teknologi informasi. Keduanya membagikan pengalaman berharga mengenai perjalanan karir, keahlian yang dibutuhkan, hingga tren teknologi yang kini tengah berkembang pesat di industri digital. Sesi pertama, Vega Anggara memaparkan tentang pentingnya kreativitas dan pemahaman terhadap user experience atau UX bagi seorang front-end developer. Menurutnya, tampilan antarmuka yang menarik dan mudah digunakan menjadi kunci utama keberhasilan sebuah aplikasi. Menjadi front-end developer bukan hanya soal menulis kode, tetapi juga bagaimana kita memahami pengguna dan menghadirkan solusi yang membuat mereka nyaman.
Sementara itu, Faisal Zufari pada sesi kedua membahas lebih dalam mengenai sisi back-end development. Ia menjelaskan bagaimana logika sistem, keamanan data, dan efisiensi server menjadi fondasi utama dalam aplikasi yang tangguh. Tanpa back-end yang kuat, aplikasi tidak akan berjalan stabil. Kita harus memahami bagaimana data berpindah, disimpan, dan diolah dengan aman, ujarnya. Beliau juga menekankan pentingnya kolaborasi antara front-end dan back-end developer agar menghasilkan sistem yang optimal dan saling melengkapi. Kegiatan Shastek ke-6 ini tidak hanya memberikan wawasan tentang perkembangan teknologi terkini, tetapi juga menginspirasi mahasiswa agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif. Melalui acara ini, HMSI Universitas Pamulang berupaya menumbuhkan semangat belajar berkelanjutan di kalangan mahasiswa, serta membangun kesadaran bahwa penguasaan teknologi adalah bekal penting untuk bersaing di era digital. Dengan terselenggaranya Shastek ke-6 ini, diharapkan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pamulang semakin termotivasi untuk mengasah kemampuan di bidang front-end maupun back-end development, serta berani mengeksplorasi peluang baru di dunia industri teknologi. Acara ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa Universitas Pamulang tidak hanya siap mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan masa depan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Tim dosen Universitas Pamulang sulap limbah cangkang kerang menjadi batako. Tetaplah bersama kami.
bersama saya dalam Info Kampus. Tim dosen Universitas Pamulang mendapatkan dukungan dari Hibah Bima 2025 dari Kemendikti-Saintek untuk membantu masyarakat memanfaatkan limbah cangkang kerang menjadi produk bernilai ekonomi. Kegiatan dilaksanakan menjelang akhir tahun 2025, tepatnya pada bulan September dan Oktober di Kampung Rujak Beling, Desa Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Akar masalah semula dari pesisir Sawah Luhur di Serang memiliki satu pemandangan yang membuat masyarakat dan pengunjung tercengang. Dikarenakan adanya tumpukan sampah cangkang kerang di mana-mana yang menimbulkan bau tak sedap sehingga menyusahkan warga. Mengetahui permasalahan tersebut, tim dosen Universitas Pamulang bersama mahasiswa mendatangi lokasi dan datang membawa solusi, yaitu mengelola limbah cangkang kerang menjadi batako. Kekuatan timnya ada di kolaborasi lintas jurusan yang terdiri dari Arif Kristianto dari Sistem Informasi, Iro Rahmawati dari Akuntansi, dan Alfian Adi Saputra dari Program Studi Teknik Mesin PSDKU Kota Serang. Arif Kristianto STMT menegaskan program ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan limbah, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan usaha berbasis potensi lokal. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga di Sawah Luhur, mulai dari mengumpulkan cangkang, membuat batako, sampai belajar berjualan. Diharapkan untuk kedepannya, batako dari cangkang kerang ini dapat menjadi brand khas Serang yang dikenal luas. Dari limbah yang membuat resah, lahirlah inovasi yang dapat menjadi kebanggaan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Pamulang sukses melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Madrasah Aliyah Plus Al-Amanah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terlaksana pada hari Jumat, 24 Oktober 2025, beralamat di Jalan Sukatani, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Kegiatan PKM adalah bentuk nyata dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga menerapkannya langsung di lingkungan sosial. Tema yang diangkat dalam PKM ini adalah penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk generasi disiplin dan produktif. Judul ini dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini, mengingat banyak pelajar kesulitan mengatur waktu dan tetap konsisten belajar. Tema ini dipilih karena nilai-nilai manajemen sangat dekat dengan kehidupan pelajar dan bisa menjadi dasar pembentukan karakter yang baik. Kegiatan ini secara spesifik dilaksanakan di lingkungan sekolah, khususnya Madrasah Aliyah Plus Al-Amanah, untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi. Dalam dunia pendidikan, siswa perlu diberi kemampuan mengelola diri sendiri agar tumbuh menjadi pribadi yang teratur, disiplin, dan bisa mengatur waktu dengan baik. Tujuan utama acara ini adalah meningkatkan kesadaran para pelajar tentang pentingnya mengelola diri dan waktu secara baik. Tim pelaksana kegiatan PKM ini diketuai oleh Siti Nur Hazizah. Mahasiswa didampingi oleh dosen pendamping Rahmayanti Tumanggor SAGMM yang juga menjelaskan berbagai program PKM yang telah sukses dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Pamulang sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya dukungan penuh dari akademisi dalam pelaksanaan program lapangan. Dalam acara tersebut, para mahasiswa Universitas Pamulang memberikan materi yang membahas bagaimana prinsip-prinsip manajemen bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi mencakup pengaturan waktu, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Pendekatan yang digunakan cukup menyenangkan dan interaktif. Hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami bahwa manajemen adalah keterampilan hidup penting, bukan hanya tentang bisnis. Mahasiswa mengajarkan prinsip manajemen sederhana seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan siswa bisa lebih disiplin dan produktif dalam menjalani rutinitas. Para siswa belajar cara menyusun jadwal harian, menentukan prioritas kegiatan, dan mengatur waktu antara belajar dan istirahat. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Plus Al-Amanah memberikan apresiasi kepada para mahasiswa Universitas Pamulang atas dedikasinya. Beliau menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para pelajar.
Kepala sekolah berharap kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut sebagai bentuk kerjasama yang baik antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Tujuannya adalah membangun generasi muda yang disiplin, tangguh, dan produktif. Kegiatan PKM ini menunjukkan komitmen mahasiswa Universitas Pamulang dalam menerapkan ilmu manajemen secara langsung ke masyarakat. Salah satu anggota tim pelaksana PKM mengatakan, "Kami ingin membuktikan bahwa ilmu manajemen sangat relevan dan bisa menyelesaikan masalah nyata seperti kesulitan mengatur waktu pada pelajar." Dengan kegiatan semacam ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang memberikan dampak positif. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa program studi manajemen Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan PKM tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Alida Salwa, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.